Oke, jadi kali ini kita akan pelajari penerapan routing. Jadi contoh kali ini kita akan menggunakan Cisco Packet Tracer. Jadi contoh misalnya ada dua buah perangkat nih, PC 0 dengan PC 1. Oke, PC 0 dan PC 1, misalnya ini jaringannya 8.1, sedangkan yang ini PC 1 itu saya atur IP-nya. Nah, saya beda kelaskan aja 16.0 aja 0.1. Oke, jadi saya atur dulu config. Jadi IP-nya itu ini, terus satu lagi 172. Oke, jadi ketika saya hubungkan ini dua, ketika saya akan mengirimkan pesan, kalau kalian lihat di sini itu dia tidak akan bisa terkirim, karena ingat kalau suatu network yang berbeda jaringan itu dia tidak akan bisa saling terhubung. Jadi ini kan satu nih 192.168.0.1, itu kita menghubungkan ke 172.16.0.1 itu tidak akan bisa karena dia beda jaringan. Jadi kalau kalian mau hubungkan secara langsung itu dia harus satu jaringan. Jadi gimana caranya supaya kedua buah network ini bisa saling terhubung? Jadi kita perlu suatu perangkat yang bernama router. Jadi di router ini itu kita hubungkan, jadi dia tengah-tengahnya router. Jadi ini ada dua buah portnya, satu lagi yang jadi yang kita konfigurasi itu di router. Jadi router ini ibaratnya ya kayak kemarin, ini ibaratnya sebuah bandara. Jadi ketika kita mau ke suatu tempat dia akan mengarahkan kita, jadi kita melalui router baru dia arahkan ke sini tujuan. Jadi ini kita harus tentukan IP address-nya. Jadi tadi saya pakai yang 00 ini ya, kita lihat tuh gigabit 000. Oke, jadi untuk pengaturan IP address nih itu dia harus satu jaringan. Jadi kalau misalnya saya pakai 192.168.0 itu misalnya titik 2. Nah, demikian hal juga dengan ini ya. Jadi yang di satu lagi yang kita hubungkan satu itu juga kita harus atur satu jaringan. Jadi kedua ini sudah saling terhubung, tapi dia terhubung sampai di sini doang. Jadi ketika dia kirimkan pesan ini ke router 1 dia akan bisa terhubung, tapi dari router dari PC 1 mau ke dari PC yang 0 ini ke PC 1 itu tidak akan bisa saling terhubung karena jalurnya kita belum tentukan. Jadi dia akan ke bandara nih, tapi dia tidak tahu nih kita mau ke Jakarta, jadi kita tidak tahu kita mau melalui gerbang mana. Jadi kalau di tiket kita, kalau kita di bandara itu kita dikasih tahu kita mau naik pesawat itu melalui gate yang mana. Jadi waktu pengiriman pesan di sini itu kita harus tentukan dulu alamat kita. Ini kedua, kita harus melalui gerbang yang mana sih. Jadi ketika kita mau dari PC 0 ke PC 1 kita harus melalui sini, melalui gerbang ini. Jadi gerbang ini yang gigabit 000 itu IP yang tadi adalah
192.108.0.2. Oke, jadi ketika ini ke router 1, dia sudah terhubung. Demikian hal juga dengan ini. Jadi ketika dia mau pergi ke sini, kita keluarnya itu melalui port. Kita keluarnya harus menuju ke ini, ke sini. Jadi yang 3 bit 002 itu kita aturnya tadi gini ya, IP ya. Jadi ketika saya kirimkan pesan, dia masuk ke router 0, router 0 nanti arahkan menuju ke PC 1. Jadi dia akan ke sini. Jadi kalau sudah sampai baru dia balas berarti caranya sama. Oke, berarti ini sudah connected. Oke, untuk yang router cuma satu router. Jadi kalau kalian cuma gunakan satu router, yang kalian atur itu cuma di bagian gateway doang. Jadi tidak ada pengaturan, kita masih belum gunakan tabel routing. Jadi kalau sudah masuk ke dua buah router, jadi kita sekarang nanti pelajari routing statis. Di routing statis itu kita nanti gunakan dua buah router. Jadi di pertemuan selanjutnya kita akan gunakan dua buah router atau lebih. Jadi kalau di jaringan yang cukup besar itu biasanya dalam satu kantor itu dia tidak akan cuma pakai satu buah router, jadi bisa aja menggunakan berbagai buah router. Jadi kalau kalian, jadi nanti kita akan pelajari penggunaan router statis, routing statis. Oke, demikian materi hari ini. Terima kasih.